Kasus dua wanita pengaku Kasat Reskrim Polres Lampung Timur, diketahui bernama Putri Romadona 21 tahun dan Ari 36 tahun, yang berhasil memperdaya mantan Kades Trisinar, Marga 3, dan sempat diamankan aparat Polres Lamptim tanggal 19 Maret tahun 2024 lalu, tampaknya penuh dengan misteri. Bukan saja karena saat ini kedua wanita asal Prabu Muli Sumatera Selatan itu tidak jelas keberadaannya, namun juga penanganan perkara penipuan 250 juta terhadap Kamirah mengendap tanpa kepastian. Di sisi lain, dugaan kasus ini berbau konspirasi, juga patut ditelusuri. Mengapa begitu? Karena menurut pengakuan FH, anak Kamirah mantan Kades Trisinar Marga 3 yang kini mendekam di Lapas Sukadana. Terjebaknya keluarga mereka dalam kasus penipuan tersebut tidak lepas dari desakan penasihat hukum Kamirah Bayu Teguh Pranoto. Minggu kemarin melalui pesan WhatsApp, FH buka-bukaan mengenai kasus penipuan yang dialami keluarganya di tengah sang ibu sedang menghadapi tuntutan perkara korupsi dana desa tahun anggaran 2017, yang disidik Polres Lamptim sejak akhir tahun 2023 lalu. FH membeberkan, semua berawal saat Bayu Teguh Pranoto penasihat hukum ibunya, mengirimkan nomor rekening dan meminta dirinya segera mentransfer sejumlah uang ke rekening tersebut. Bayu meyakinkannya bahwa dia sudah bertemu Kasat Polres Lampung Timur, agar instruksinya untuk mengembalikan nominal kerugian negara 250 juta. Atas hal tersebut, Selasa tanggal 6 Februari tahun 2024, pukul 13.31 WIB, FH mentransfer dana 50 juta ke rekening yang diberikan Bayu atas nama Putri Romadona. Setelah dirinya mengirim uang, hari itu juga Bayu mengajak bertemu di Metro. Saat bertemu, Bayu menyampaikan bahwa pihak Polres minta hari itu uangnya dicukupkan menjadi 140 juta. Pada hari itu juga pukul 14.50 WIB dia transfer lagi 90 juta, sesuai dengan permintaan pihak Polres, yang disampaikan Bayu Teguh Pranoto kepadanya. Esoknya tanggal 7 Februari tahun 2024, Kamirah dipanggil untuk diperiksa sebagai tersangka oleh penyidik Polres Lamptim. Sebelum berangkat ke Polres, lagi-lagi sang pengacara meminta FH kembali mentransfer uang agar kerugian negara sebesar 250 juta dikembalikan seluruhnya. Karena ingin perkara yang menjerat ibunya segera selesai, FH mentransfer uang kekurangannya sebanyak 2 kali. Pertama sebesar 100 juta pada pukul 10.37 WIB, selanjutnya pukul 10.52 WIB yang 10 juta. FH menambahkan, selepas mentransfer hingga totalnya 250 juta rupiah ke rekening atas nama Putri Romadona sebagaimana desakan Bayu selaku penasihat hukum sang ibu, ia berpikir mereka akan segera ke Polres untuk memenuhi panggilan. Tapi yang terjadi FH, kakak perempuan serta ibunya, diajak ketemuan dulu oleh Bayu di rumah makan Pindang sebelah kantor BPN Lamptim. Setelah itu mereka diajak oleh Bayu ke minimarket yang ada di depan Rumah Sakit Umum Daerah Sukadana. Di situ Bayu menelepon Kasat Reskrim, tapi saat itu nomor Kasat tidak aktif. Lalu Bayu memerintahkan kami untuk pulang ke rumah, dan Bayu pun pulang. Anak mantan Kades Trisinar ini juga menceritakan, bahwa ibunya mengenal pengacaranya yaitu Bayu Teguh Pranoto dari Dwi Pujo Prayitno yang merupakan ayah kandung dari Bayu. Dia sebenarnya benar-benar kecewa terhadap keduanya. Menurutnya mereka sama sekali tidak ada perhatian kepada kliennya. Selama ibunya ditahan di Polres, mereka sama sekali tidak pernah mengunjungi ibunya. Bahkan setelah mereka tahu kami ditipu, selama 1 minggu HP Dwi Pujo Prayitno tidak bisa dihubungi. Padahal dulu sebelum mentransfer uang atas perintah anaknya, saya sempat menelepon Dwi Pujo Prayitno, minta pertimbangannya. Saat itu dia begitu meyakinkan FH, untuk segera mentransfer kerugian negara. Katanya waktu itu nggak ada masalah, transfer aja, nanti kalau terjadi apa-apa Dwi Pujo yang nabraknya, kata FH, menirukan ucapan Dwi Pujo Prayitno, yang diketahui seorang tenaga pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Benarkah Bayu Teguh Pranoto selaku penasihat hukum Kamirah mendesak FH mentransfer dana hingga 250 juta ke rekening yang diberikannya, dan ternyata tertipu? Benarkah ia tidak mengenali suara Kasat Reskrim yang sesungguhnya sehingga begitu mudahnya terjebak dalam aksi penipuan yang merugikan kliennya? Sayangnya, sampai berita ini ditayangkan, belum didapat penjelasan dari yang bersangkutan. Bahkan, permintaan konfirmasi yang dikirimkan sejak Sabtu pagi tanggal 21 Desember tahun 2024 belum ditanggapi. Di balik semua misteri dalam kasus penipuan yang dialami keluarga Kamirah,
ada sepenggal informasi mengenai status dua wanita mengaku sebagai kasat reskrim yang memperdaya mantan Kades Trisinar Marga 3, hingga kehilangan 250 juta yang saat ini tidak berada lagi di sel Lapas Sukadana. Bribka Arif, Kanit Resum Polres Lampung Timur, menyatakan bila Putri Romadona dan Ari, dua pengaku kasat reskrim ditangguhkan penahanannya. Mengapa demikian? Bribka Arif menjelaskan, langkah tersebut menindaklanjuti petunjuk jaksa dari Kejari Lamtim, di mana kedua wanita tersebut hanya berperan sebagai pemilik dan pembeli rekening, sedang pelaku utamanya belum tertangkap. Lalu siapa tersangka utama dalam kasus yang berbau konspirasi ini? Bribka Arif mengaku lupa namanya, namun ia tetap bersedia memberi informasi valid, dengan meminta media ini menemuinya di Polres Lampung Timur pada Selasa tanggal 24 Desember tahun 2024. Kasat tersebut. Iya. Bayu itu sebagai apa itu? Sebagai pengacara. Sebagai pengacara. Tinggal di mana? Dia tinggal di Bandar Lampung. Tinggal di Bandar Lampung. Yang untuk menginstruksiin mengirim ke kasat itu atas instruksi Bayu apa instruksi siapa? Instruksi Bayu. Instruksi Bayu. Iya. Oh, atas instruksi Bayu. Iya. Jadi Bayu memberikan nomor rekening apa di mana? Iya, yang memberi nomor rekening si Bayu tersebut. Si Bayu tersebut yang memberi nomor rekening. Kata Bayu nomor siapa itu? Nomor rekening siapa itu? Ya, nomor kasatnya. Nomor kasat. Berapa sih Bu waktu itu yang Ibu kirim? Yang pertama yaitu kalau enggak itu 3 pengiriman. 3 pengiriman. Ada bukti-buktinya. Buktinya ada. Berapa aja Bu? Ya pokoknya saya kurang tahu, itu kan yang mengirimkan anak saya yang namanya Faisal Hidayat. Buktinya ada. Iya, ada. Total keseluruhan berapa tuh? Ya 250 juta. 250 juta. Ibu bisa di dalam penjara ini? Ya, kata si Bayu, yaitu ya dengan pengembalian uang tersebut saya nggak akan ditahan, tapi nyatanya Oh, Ibu sudah mulangin tapi masih ditahan? iya, saya masih ditahan. Bayu ini ditunjuk Bu Kamera sebagai PH Ibu, Iya. kuasa hukum. Iya. Ada surat ini, surat kuasa hukumnya, ada tanda tangan Ibu. Ada. Oh betul. Terus yang Putri itu sempat masuk di sini juga. Sempat masuk. Sempat masuk kurang lebih mungkin 1 bulan. Kemudian Setelah saya mau masuk ke sini, dia minta pulang. Kok pulangnya nggak jelas tuh, entah pulang bagaimana. Kok sekarang udah bebas. Iya, katanya kok nggak ada bukti atau gimana kok nggak ada keadilan selanjutnya. Nah, iya. Terus kemarin itu datang kejaksaan itu. Ngomong apa tuh? Katanya ibaratnya kalau ibu mengembalikan uang tersebut dalam jangka waktu 1 bulan, rumah saya disita. Oh, disita. Terus Yang datang jaksa itu siapa itu? Ya, Jaksa yang datang siapa? Jaksa siapa? Gak tahu. jaksa Habib. Oh, Abi. Nah, Yang mengatakan. terus apa setelah Ibu masuk ada hubungan masih kontak dengan si Bayu? enggak sama sekali. Setelah ibaratnya saya masuk ke Polres pun, kan sempat saya masuk Polres 11 hari, itu pun nggak ada konteks sama sekali, nggak ada komunikasi. Dari Kabupaten Lampung Timur, Tim Liputan melaporkan.